Saudara, jembatan Besukobokan yang menjadi akses jalan penghubung Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang diselimuti asap tebal abu vulkanik Gunung Semeru. Polisi memberlakukan buka tutup jalan demi keselamatan pengguna jalan. Polisi mengimbau warga untuk mencari jalan alternatif karena jarak pandang di jembatan kerap kali terhambat akibat asap abu vulkanik Gunung Semeru. Aktivitas belajar mengajar di wilayah Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur mulai digelar tatap muka di sekolah. Namun siswa harus berbagi ruangan dengan pengungsi yang terdampak erupsi. Siswa di SMP Negeri 2 Pronojiwo, Lumajang pada Senin pagi mengikuti pembelajaran tatap muka meski sekolah digunakan untuk posko pengungsian. Sebelumnya pembelajaran dilakukan secara daring mulai hari Kamis. Pembelajaran dilakukan hanya di 3 ruangan lantaran 5 ruang lainnya digunakan untuk pengungsi erupsi Semeru. Total pengungsi yang masih bertahan di posko pengungsian di SMP Negeri 2 Pronojiwo ini sekitar 373 orang. Kemarin kita sudah koordinasi dengan koordinator posko di sini, Mas, bahwa kami meminta 3 ruangan yang kami pakai itu ruang TIK, perpustakaan dan 1 kelas. Kami minta untuk buat pembelajaran kami karena siswa yang ada di sini itu memang siswa yang tidak terdampak langsung kepada erupsi ini. Jadi mulai hari ini kami melaksanakan pembelajaran seperti biasanya walaupun ada kelas yang harus digabung. Gunung Semeru masih berstatus awas. Abu vulkanik letusan Gunung Semeru masih menyelimuti kawasan Besukobokan, Lumajang. Kepulan asap putih membumbung tinggi di atas jembatan Geladak Perak, Kecamatan Candipuro. Warga terdampak letusan Semeru masih bertahan di pengungsian. Namun, sebagian warga pulang menyelamatkan barang dan dokumen penting dengan dibantu polisi. Kelahiran, surat-surat yang penting, Pak. Untuk harta benda? Untuk harta benda? Harta benda ya kalau bisa ya masih ada bisa. Jadi semuanya ini semua barang ini direlokasi untuk ke rumah ini ngontrak untuk saudara ini. Ngontrak aja karena ada masih lahan, ada yang tersisa yang untuk dikerjakan. Namun upaya warga dan polisi ini kerap terhambat karena hujan masih sering turun sehingga memaksa pengambilan barang dan pembersihan rumah warga dihentikan. Dan membantu masyarakat untuk mengevakuasi barang-barang ya berharga di saat situasi landai. Dan mulai dari pagi jam 6 ya sudah beberapa diangsur sampai dengan siang. Kebetulan jam siang ini tepat jam 11 curah hujan turun, kemudian kita hentikan terlebih dahulu. Demi memastikan keamanan pasca musibah erupsi Semeru, polisi melakukan patroli saat malam hari untuk memastikan harta benda warga tidak hilang dicuri. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui penanganan pasca erupsi Gunung Semeru sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono. Selamat malam Pak Agus, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen, Alhamdulillah kabar baik. Ya Pak Agus, ini sekolah sudah mulai tatap muka. Nah sejauh mana ini warga bisa beraktivitas secara normal pasca erupsi? Ya, hari ini pemerintah Kabupaten Lumajang berkebijakan untuk sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Pronojiwo yang tempatnya digunakan sebagai penampungan pengungsi. Hari ini Senin tanggal 24 November sudah kita berlakukan lagi pembelajaran. Untuk di SMP Negeri 2 Pronojiwo, kebetulan memang kelasnya kecil, yaitu kelas 7 itu hanya ada 1 rombongan belajar, kemudian kelas 8 ada 2 rombel, dan kelas
8 ada 2 rombel, sehingga dalam satu SMP itu ada 5 rombongan belajar. Ditempatkan di 3 lokal, sementara yang lain kita pergunakan untuk menampung warga yang masih mengungsi. Sampai dengan sore tadi jam 16.00 terdata pengungsi yang berada di SMP Negeri 2 Pronojiwo sejumlah 373 dan total yang termasuk yang ada di SD Negeri 04 Sepeturang 04 itu ada 45 orang sore tadi, tapi biasanya malam itu bertambah. Dan yang untuk di SD Supeturang 2 yang terkena APG kemarin yang habis, total bangunannya itu ada sekitar 93 siswa. Kemudian yang di SD Supeturang 04 kita gabung di SD Negeri Supeturang 1. Jadi 3 SD bergabung di SD Supeturang 01. Demikian Mbak Valen. Baik, Pak Agus, ini kalau dengan rencana relokasi warga korban erupsi ini selanjutnya apakah sudah ada update-nya Pak? Karena ini kan juga kami melihat di sekolah-sekolah tadi ada siswa yang bahkan tidak menggunakan seragam yang sama. Artinya ini kan sebenarnya siswa tidak bisa menggunakan seragamnya karena seragamnya juga kemarin terdampak erupsi ya. Bahkan rumahnya juga ada data yang mengatakan 21 rumah ini roboh, hancur. Kemudian 1 SD Negeri Supeturang 2 itu bahkan tidak bisa digunakan. Nah langkah relokasinya, update-nya seperti apa Pak? Ya, warga yang mengungsi berada di SD Supeturang 4 maupun di SMP Negeri 02 ini sebenarnya mereka sebagian besar korban erupsi 4 Desember 2021. Yang sebagian besar itu sudah memiliki hunian tetap yang sudah dibangunkan pemerintah pusat melalui Kementerian PU tahun 2022 yang lalu. Tapi pada saat kejadian sebagian besar warga ini sedang berkebun di tempat yang lama. Sehingga nanti diharapkan kami sedang menghimbau seluruh warga yang di pengungsian yang sudah memiliki hunian tetap tahun 2022, kami himbau untuk kembali menempati rumah hunian tetap yang sudah disiapkan oleh pemerintah tahun 2022 yang lalu. Kemudian untuk yang belum memiliki rumah yang tahun 2022 tidak terdampak erupsi, 19 November kemarin terdampak erupsi sekitar 22 kepala keluarga tadi. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Ibu Bupati Lumajang sudah bersurat kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, dan Kementerian dan BNPB, kita mengajukan lahan PPKH miliknya Kementerian Kehutanan yang berada di Kecamatan Pronojiwo. Ada 4 lokasi yang kami usulkan, yaitu di Desa Supeturang ada 2 lokasi, kemudian di Desa Ororombo juga ada 2 lokasi. Kami tentu menunggu kebijakan dari Kementerian Kehutanan mana nanti yang dimungkinkan untuk ditempati sebagai lahan relokasi hunian para pengungsi yang terdampak erupsi kemarin itu. Berarti sudah ada lahan relokasi meskipun masih ada beberapa titik yang sedang diusahakan pemerintah. Tapi Pak singkat saja, di lahan relokasi ini juga sudah terdapat fasilitas umum, salah satunya adalah sekolah ya Pak ya. Karena ya harapannya lokasi-relokasi itu ya sudah memenuhi kebutuhan warga di sana, termasuk salah satunya adalah pendidikan, sekolah yang dekat dengan permukiman warga. Ya, kalau lahan perhutani ini tentu adalah lahan PPKH, jadi lahan perhutanan yang dikerjakan di garap masyarakat. Tentu harapan kami nanti dari 4 lokasi ini yang diizinkan oleh Kementerian Kehutanan akan kita pilih yang paling dekat dengan pemukiman penduduk yang lain. Insya Allah 4 lokasi yang ada kami usulkan ini tidak terlalu jauh dengan jalan raya dan juga tidak terlalu jauh dengan lokasi SD yang sudah ada. Yang jelas juga tidak mematahkan atau tidak memutus mata pencaharian warga yang hingga kini mungkin menjadi kegalauan mereka tempat mengungsi, kemudian meskipun cuacanya masih buruk, mereka memilih untuk kembali ke rumahnya karena perkebunannya masih ada di sana. Terima kasih sebelumnya Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Bapak Agus Triyono. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Valen, selamat malam.